Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rohim, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi 3.2 adalah calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Dalam membuat koneksi antar materi, kami berpedoman pada 4 pertanyaan yang ada pada LMS. Koneksi antar materi yang pertama adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Berdasarkan modul 3.2 yang saya pelajari, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan sebagai hal positif dalam menunjang proses pembelajaran. Pemimpin pembelajaran harus peka dalam mengidentifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, baik di lingkungan terkecil yaitu kelas hingga masyarakat sekitar sekolah. Untuk mengimplementasikannya, saya akan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang ada di sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya juga akan berusaha mengelola aset sekolah menggunakan pendekatan berbasis aset dan saya akan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar agar turut mendukung terciptanya ekosistem sekolah yang berkualitas. Pertanyaan koneksi antar materi yang kedua, jelaskan dan berikan contoh. Bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sumber daya yang ada di sekolah memiliki kontribusi dan hubungan dalam membentuk proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas apabila dilakukan secara tepat. Contohnya, 1. Pada modal manusia. Guru yang kreatif, inovatif, dan berpihak pada murid akan mendorong tumbuh kembang murid untuk menggali potensi dirinya. 2. Modal sosial, menjalin hubungan baik dengan lembaga di sekitar sekolah untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 3. Modal politik, memanfaatkan jaringan kepala sekolah atau jabatannya untuk memperoleh informasi yang lebih cepat di tingkat yang lebih tinggi. 4. Modal agama dan budaya, pembiasaan membaca Al-Quran dapat meningkatkan keimanan, yaitu dengan adanya kekuatan lokal. 5. Modal fisik, sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pembelajaran murid menjadi lebih efektif. 6. Modal lingkungan atau alam, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar murid agar murid mendapatkan pengalaman langsung. 7. Modal finansial, mengelola keuangan dengan skala prioritas dan mencari sumber dana lain, misalnya dengan diadakan koperasi dan kantin sekolah. Pertanyaan yang ketiga adalah berikan beberapa contoh. Bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modal lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Hubungan antara modul 3.2 dan modul 1.1, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keseimbangan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun kodrat dan lagu anak, seorang pendidik harus mampu mengelola sumber daya yang ada secara maksimal sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Hubungan antara modul 3.2 dengan modul 1.2,
Dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta menerapkan peran guru penggerak, yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang pendidik harus mampu untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolah dengan pendekatan berbasis aset, sehingga akan mampu untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Hubungan antara modul 3.2 dengan modul 1.3 guna mewujudkan visi sekolah dan melaksanakan perubahan, maka diperlukan dukungan dari segala hal sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Ketika seseorang guru mampu mengelola sumber daya yang ada, maka sumber daya tersebut akan menjadi alat yang mampu untuk mewujudkan visi sekolah. Hubungan modul 3.2 dengan modul 1.4, budaya positif di sekolah akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga membuat siswa betah belajar di sekolah. Agar mampu menciptakan budaya posisi, maka seorang guru harus mampu mengelola segala sumber daya yang ada di sekolah, baik sumber daya biotik maupun sumber daya abiotik. Hubungan modul 3.2 dengan modul 2.1, mengingat karakteristik peserta didik yang beragam, maka pembelajaran berdiferensiasi sangat diperlukan. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dengan baik. Ketika guru mampu mengelola sumber daya dengan baik, maka guru akan mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, mulai dari diferensiasi konten, proses, dan produk. Hubungan antara modul 3.2 dengan modul 2.2, untuk dapat mengelola sumber daya yang ada, seorang guru harus mampu untuk mengelola sosial emosionalnya dengan baik. Ketika seorang guru setelah mampu mengelola sosial emosionalnya dengan baik, maka ia akan mampu untuk mengelola sumber daya yang ada secara optimal, sehingga pembelajaran di kelas akan berjalan secara maksimal. Hubungan modul 3.2 dengan modul 2.3, proses coaching sangat diperlukan sebagai salah satu sarana pengendalian aset atau sumber daya sekolah. Ketika seorang guru telah mampu untuk menerapkan proses coaching dalam penggalian aset dengan baik, maka aset-aset yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Hubungan antara modul 3.2 dengan modul 3.1 dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, tentu saja diperlukan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan melakukan pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya akan tepat sasaran dan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaan yang terakhir, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung berpikir berbasis kekurangan atau masalah. Saya belum sepenuhnya mengenali aset atau kekuatan yang ada di sekolah. Saya juga belum memahami tentang cara atau pendekatan yang sesuai untuk menemukan aset.
Setelah mengikuti proses pembelajaran pada modul ini, mindset saya berubah. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya harus selalu berpikir menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Saya juga harus mampu mengenali aset yang ada pada ekosistem sekolah saya dan memanfaatkan dengan maksimal dalam pembelajaran. Demikianlah pemaparan saya pada koneksi antar materi modul 3.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.